Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih jauh kita membahas mengkaji kitab Ulumul Quran, ada baiknya kita mengawali dulu, mengenal dulu apa sih ilmu Quran itu. Jadi kita kenal dulu ini bidang keilmuan ulumul Quran itu apa. Nah, untuk itu dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumul Quran karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, itu beliau pada awal muqaddimah kitabnya menjelaskan tentang urgensi dari kita belajar Ulumul Quran. Apa sih pentingnya, apa sih urgensinya kita belajar Ulumul Quran? Nah, terus apa manfaatnya? Dia mengatakan i'lam. Lebih di atasnya itu judulnya beliau mengatakan muqaddimatun fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir. Jadi nama ulumul Quran sendiri itu adalah sebuah istilah yang sinonimnya itulah mustalahut tafsir atau ilmu tafsir. Kalau katanya ada ilmu tafsir, ada mustalahut tafsir, ada ulumul Quran. Karena ya baik ulumul Quran, mustalahut tafsir maupun ilmu tafsir itu ya sama isinya. Bab-babnya atau pembahasannya semuanya tentang masalah nanti muaranya ke penafsiran, nanti apa yang dibutuhkan pada penafsiran. Beliau mengatakan i'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahi tafsir qabla qira'ati tafsir. Ketahuilah annahu la budda, bahwasanya mesti harus min ma'rifati mustalahi tafsir, mengetahui istilah-istilah atau ilmu tafsir qabla qira'ati tafsir, sebelum membaca tafsir. Jadi sebelum membaca tafsirnya saja kita harus mengerti tentang istilah-istilah yang ada dalam ilmu mustalah tafsir atau ulumul Quran. Ada nasakh mansukh, misalnya ada maki madani, ada asbabun nuzul, kita harus tahu apa itu. Itu kita membacanya saja, apalagi menafsirinya. Tentunya enggak hanya itu, enggak hanya harus mengetahui mustalah tafsir, tapi juga mengetahui yang lainnya, seperti mengetahui tentang bahasa Arab, mengetahui tentang ilmu mantik, mengetahui tentang usul fikih, mengetahui tentang ilmu hadis juga. Itu juga mutlak diperlukan kalau kita pengen menafsiri. Nah, ini membacanya saja, membaca tafsir di sini qabla qira'ati tafsir itu harus mengetahui ma'rifatul mustalah tafsir, mengetahui tentang ilmu mustalah tafsir. Tujuannya apa? Liyakuna al-insanu ala basyiratin tamatin minhu, supaya orang yang membaca ini, pembaca atau orang yang membaca tafsir, atau mungkin ya sekaligus orang yang menafsiri, itu memiliki pandangan yang luas. Tidak hanya mengerti, misalnya baru mengerti bahasa Arab saja, baru mengetahui nahwu shorof saja, langsung menafsiri Quran, nanti akan rancu. Enggak mengerti asbab nuzul, enggak mengerti tentang masalah usul fikih, ini apa ini khos, jadi akan rancu, akan enggak, ya sempit lah, minimal sempit pandangannya. Fa ya'rifu al-makki wal madani wan nasikh wal mansukh wa asbaban nuzul wan nasikh wal mansukh wa asbaban nuzul wa yatarattabu ala zalika fahmu ma'anil ayat. Maka akhirnya dengan dia mempelajari, mengetahui mustalah tafsir atau ulumul Quran, maka faya'rifu, maka dia mengerti al-makki wal madani pada masalah atau ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah. Nah, kita kan sering baca Quran itu kan ada dalam
sebelum masuk surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sampingnya itu kan ada yang ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan kaligrafi, itu ada ayatnya berapa, makiyah atau madaniyah. Nah, kita tahu oh ini surat ini kebanyakan makiyah. Ada yang diperinci lagi, surat ini makiyah kecuali ayat ini madaniyah, ada. Nah, kita tahu oh berarti ayat ini konteksnya itu diturunkan di Mekah. Berarti kalau konteksnya turunnya Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an itu turunnya di Mekah, ya berarti nanti konteksnya ya kita terapkan adalah konteks ketika kehidupan Nabi, kehidupan umat Islam ketika di Mekah. Pun demikian ketika ayat ini atau surat ini termasuk madaniyah, ya berarti nanti memahaminya adalah konteksnya ketika konteks Madinah, ketika Nabi berada atau umat Islam berada di Madinah. Jadi tidak bisa dipahami konteksnya semuanya sama. Surat At-Taubah, surat At-Taubah itu kan kebanyakan kalau nggak salah perang, suratnya ayat perang. Ya konteksnya juga konteks perang, tidak bisa diterapkan di segala segala kondisi. Ayat-ayat perang ya sudah diterapkan, sudah kontekskan di ayat di keadaan perang. Kalau keadaan damai ya jangan menggunakan dalil ayat perang. Nah, itu pentingnya kita mengetahui konteks atau maki madaninya. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, dengan mengetahui mustalah hadis, mustalah tafsir atau ulumul Quran, kita bisa mengetahui maki madani, nasikh mansukh, asbabun nuzul. Nasikh mansukh itu adalah, jadi misalnya hukum awal Al-Quran ayat turun, kemudian ada ayat lagi turun memerintahkan untuk beda dengan ayat yang pertama. Nah, ini bukan berarti beda ya, memperbarui hukum yang pertama. Jadi ada nasikh atau mansukh, yang turunnya belakangan itu adalah yang menasakh, yang memperbarui atau yang mengganti dari ayat yang turunnya awal-awal, mansukh. Asbabun nuzul dan akan mengetahui asbabun nuzul, latar belakang ketika ayat itu diturunkan, peristiwa apa. Oh ternyata misalnya ada ayat yang ketika ada sahabat yang bertanya tentang masalah roh, masalah ini, maka turunlah yas'alunaka 'anir roh, atau tanya tentang masalah hilal, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, itu konteksnya bagaimana, kita tahu. Nanti kan dalam memahami ayat tersebut itu ya disebabkan kita lihat asbabun nuzulnya. Nanti asbabun nuzul itu dalam usul fikih nanti bisa mazhab Hanafi, Abu Hanifah itu menggunakan kaidah al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Dalam kaidah usulnya salah satu itu adalah mazhab Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah mengatakan al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Kalau mazhab Syafi'iyah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang ditimbang, yang menjadi perhatian itu menurut mazhab Syafi'i adalah lafadznya, teksnya, Al-Qur'annya, ayatnya, hadisnya. Hadisnya bunyinya apa? Hadisnya bunyinya perintah untuk begini, ya sudah begitu. Tidak memandang ini ayat ini turunnya asbabun nuzulnya bagaimana, terus peristiwanya bagaimana ketika turun ayatnya. Enggak kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah beda lagi. Meskipun ayatnya begitu, ayatnya itu wajib misalnya, perintah, tapi lihat dulu itu ayat itu asbabun nuzulnya bagaimana. Oh, asbabun nuzul adalah begini-begini. Jadi nggak bisa ini diterapkan ke segala kondisi. Nah, itu ada yang mazhab yang mempertimbangkan asbabun nuzul. Meskipun Syafi'i mazhab Syafi'i tidak al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sebab, tetap ada beberapa kasus itu mempertimbangkan juga tentang peristiwa latar belakang turunnya sebuah ayat. Dalam hadis ya urut
asbabul wurud kalau hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Nah dari situ setelah sudah bisa mengetahui maki madani, sudah bisa mengetahui nasikh mansukh, asbab nuzul dan yang lainnya, maka ya tarattabu ala zalika fahmu ma'anil ayati, maka akan tersusunlah pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Jadi pemahamannya sudah mulai tertata rapi, tidak sembarangan, tidak serampangan. Kenapa? Waman khodo at-tafsir qabla ma'rifati mustalahihi, karena orang yang terjun, orang yang bergelut dengan tafsir tanpa mengetahui dulu ilmu tafsir atau mustalah tafsir, maka kana fi khiyaratin, maka dia akan kebingungan. Jadi akan kebingungan. Akhirnya kalau kebingungan ya sudah, hasil yang atau penafsiran yang dia lakukan ya akan serampangan, sedapatnya, karena kemampuan dia terbatas, mampu hanya bahasa Arab saja, mampu hanya bisa menerjemah saja, ya sudah, itu yang dia hasilkan dari penafsirannya, padahal itu belum tentu benar. Wa qalla nasyadhu, dan kalau nggak tahu mustalah tafsir maka ya motivasi ataupun semangatnya pun akan sedikit. Ya cuma karena hanya kerjaannya hanya tinggal menerjemahkan saja dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, hanya itu. Jadi dorongannya kecil. Wal tabasat alaihi al maqasid, dan akhirnya dia tidak bisa membedakan, samar baginya tujuan ayat itu, maqasid ayat tersebut. Ayat ini kan sebenarnya ibrahnya apa itu nggak bisa, karena dia tidak mengerti tentang masalah maki madani, nasikh mansukh, asbab nuzul. Jadi nggak bisa mengambil ibrah, nggak bisa menemukan tujuan dari ayat ini apa, itu nggak bisa, karena dia buta. Jadi ketika teks itu dihadirkan ke tengah-tengah, teks itu entah apapun itu, entah Quran, entah hadis, entah tulisan manusia, itu hadir pasti tidak berada di ruang hampa, tidak berada di ruang kosong, pasti ada sesuatu meaning di belakangnya. Apapun itu, kita menulis surat cinta, ya pasti di belakangnya itu ada sesuatu. Nggak mungkin nulis cinta asal nulis, nggak ada sesuatunya, nggak mungkin. Begitupun Al-Quran, Allah menuliskan, Allah dalam ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran, pasti di belakangnya itu ada meaningnya, ada idenya, ada sesuatu tujuannya. Sekarang ilmu tafsir atau ulumul Quran itu apa? Wahadduhu, sekarang definisi atau ta'rif dari ulumul Quran atau mustalah tafsir. Apa itu? Tadi kan definisi dari tafsir, yaitu bayan. Sekarang ilmu tafsir atau ulumul Quran atau mustalah tafsir, itu definisinya adalah huwa ilmun yubhatsu fihi, itu sebuah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang an ahwalil Qur'anil Karim, tentang hal-hal yang seputar Al-Quran. Jadi seputar Al-Quran, riwayat hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, entah
dari sisi dalamnya Al-Quran atau dari sisi luarnya. Min jihati nuzulihi, seperti dari segi turunnya Al-Quran. Nah, pembahasan dalam dari segi turunnya Al-Quran ini ada kamakiyah, apakah sultan seperti makiyah, ayat-ayat makiyah atau surat-surat makiyah, atau madaniyah atau surat-surat madaniyah. Nah, itu adalah termasuk aspek-aspek yang menjadi pembahasan atau yang dibahas dalam ulumul Quran. Jadi ulumul Quran atau ilmu surah tafsir atau ilmu tafsir adalah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang hal-hal seputar Al-Quran. Dari sisi turunnya Al-Quran seperti nanti ilmu maki madani atau kawanahwi atau yang lainnya seperti sanadnya, dari riwayat siapa, sahabat siapa yang meriwayatkan, oh ini turunnya dari sini, oh ini bacanya begini, oh ini sejarahnya semacam ini. Nah, itu diruntut riwayatnya, sanadnya. Wa adaihi, dan ada penyampaian Al-Quran. Al-Quran dari riwayatnya siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya, mutawatir atau tidak. Wal fadhihi, dan segi lafadznya, pembahasannya. Jadi membahas tentang lafadznya, segi kebahasaan. Wa ma'anihi, dan maknanya. Nanti ini lebih ke balaghahnya nanti. Atau wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam. Nah, ini maknanya, ini hukumnya, konsekuensi hukumnya itu apa? Ini lari ke situ. Jadi membahas Al-Quran dari sisi itunya, sisi maknanya, yang konsekuensi hukumnya seperti apa, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Sekarang maudhu, sasarannya apa? Objeknya yang dijadikan bahan penelitian ilmu Quran itu apa? Ya jelas Al-Quran, kalamullah, adalah kalamullah, sasarannya adalah kalamullah, objeknya. Ya, dari segi apanya? Dari segi yang telah disebutkan minal haitsiyati al-madhkurah, dari segi dari aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, dari nuzulnya seperti makiyah madaniyah dan yang lainnya itu. Faedahnya apa mempelajari ulumul Quran? Faedahnya adalah at-tawassul ila fahmi ma'anil Quran. At-tawassul menjadi jembatan, menjadi pengantar kita untuk ila fahmi ma'anil Quran, untuk memahami makna-makna Quran. Dengan kita mempelajari mustalah tafsir, ilmu tafsir atau ilmu Quran, ini kita bisa mengetahui makna-makna Quran. Jadi tadi kan menafsiri tanpa mengetahui mustalah tafsir atau ilmu tafsir, ini akan rancu, orang akan menafsirnya akan nggak benar, jadi asal-asalan saja. Wal amal bima fihim ba'dal fahmi, setelah memahami tentunya mengamalkan. Jadi tujuan akhirnya adalah mengamalkan Al-Quran. Wa samratuhu at-tamassuk bil urwatil wuthqa. Samroh, buahnya, hasilnya ketika kita sudah mempelajari ilmu Quran adalah at-tamassuk bil urwatil wuthqa, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kita akan semakin yakin, semakin beriman terhadap Al-Quran, bukannya malah menjauhi Al-Quran, bukannya malah antipati terhadap Al-Quran, tapi justru malah semakin memegang teguh Al-Quran. Wal fauzu bil sa'adati fid dharain, dan akhirnya kalau kita terus menerus, kalau kita semakin erat memeluk Al-Quran, ya, maka kita akan mendapatkan al-fauz bis sa'adati fid dharain, kebahagiaan di dunia akhirat. Wadiknya siapa? Peletak dasar ilmu Quran itu siapa? Ya, wadiknya adalah Allah Ta'ala wa nabiyuhu, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Oleh karenanya, karena wadiknya, karena peletak dasar dari Al-Quran ini adalah Nabi Allah dan Nabi, maka ilmu Quran atau mustalah tafsir atau ilmu tafsir bisa dikatakan ilmu ilahiyun nabawiyun, ilmu yang bersifat ketuhanan dan ilmu yang bersifat kenabian. Kalau wadiknya ilmu nahwu kan Abu As'ad Ad-Du'ali, kalau ilmu balaghah siapa? Kalau ilmu arud, Imam Khalil, misalnya. Itu wadik, peletak dasar. Nah, ini ilmu Quran, peletak dasarnya Allah dan Nabi. Wa istimdaduhu, sandaran atau apa ya istilahnya, referensinya lah. Referensinya adalah minal Quran nafsi, bisa berasal dari Al-Quran sendiri, wa sunnati,
dan juga bisa dari hadis Nabi, wa asalibil Arab, dan juga bisa dari uslub-uslub tata bahasa Arab. Jadi alat bantunya yang dipergunakan untuk membedah Al-Quran itu apa ya, dari Al-Quran sendiri bisa, dari hadis bisa, ya dari tata bahasa Arab, misalnya syair-syair atau yang lainnya bisa. Wa masailuhu, sedangkan permasalahan-permasalahannya apa yang dibahas itu tentang apanya dari Al-Quran itu, ya ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaid wa amsal wa ma'illah, ya yang terkandung dalam Al-Quran itu apa, ma yustafadu minhu, yang bisa diambil dari Al-Quran itu apa, itu masalah-masalahnya, yaitu tentang ahkam, tentang hukum-hukum, tentang akidah, aqaid, keyakinan-keyakinan, amsal, cerita-cerita, kabar-kabar umat terdahulu, wa ma'idhatin dan ma'idhah, jangan. Wa nisbatuhu, klasifikasinya apa? Klasifikasi ilmu Quran ini, mustalah tafsir ini klasifikasi termasuk ilmu apa? Nisbatnya kepada ilmu apa? Nisbatnya adalah annahu min ulumin diniyah. Ilmu tafsir atau ilmu Quran atau mustalah tafsir ini termasuk ilmu agama. Termasuk ilmu agama. Bal ra'isuh, bahkan ini termasuk kepala atau pimpinan atau tertingginya dari ilmu agama. Yang paling tinggi adalah ilmu Quran atau ilmu tafsir. Kenapa kok bisa? Liqauniha ma'khudatan minal kitab, karena ilmu Quran atau ilmu tafsir ini diambil dari Al-Quran. Jadi objeknya itu Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Wa mutawafaqatun fil i'tidad ba'da thubut alaihi. Jadi kaidah-kaidah atau teori-teorinya itu yang mengikuti Al-Quran. Tidak bisa Al-Qurannya mengikuti teori-teori. Jadi Al-Quran itu sudah tetap subut alih, ba'da subut alih, tetap Al-Quran itu sudah ditetapkan semacam itu. Nah, ilmunya yang mengikuti Al-Quran, bukan barang itu yang mengikuti teori. Nah, seperti Nahu itu adalah teori-teorinya itu justru malah menghakimi bahasa Arab. Bahasa Arab yang benar semacam ini, yang itu salah, yang itu salah, yang itu. Nah, Al-Quran enggak. Ilmu Quran, ya makin madan ya semacam itu. Al-Quran turunkan di Mekah, Al-Quran turun di Madinah. Enggak boleh, wah Al-Quran salah nih, bukan yang di seharusnya bukan di Madinah turunnya, enggak. Tapi kalau bahasa Arab, nahwu sharaf misalnya, itu justru teori-teori ini yang mapan. Dan bahasa-bahasa Arab harus mengikuti teori-teori ini. Al-Quran enggak, teori-teorinya justru malah yang belakangan. Baru Al-Quran yang tetap. Al-Quran tidak bisa diutak-atik. Justru teori-teori yang muncul dari Al-Quran inilah yang harus dirubah, harus diganti, harus diutak-atik. Enggak bisa Al-Quran yang disesuaikan, teori yang harus disesuaikan. Karena Al-Quran itu adalah setelah selesai. Wa fadluhu, dan keutamaan atau keunggulan ulumul Quran, keunggulannya, keutamaannya adalah annahu min asyrafil ulumi wa ajaliha. Ini adalah paling mulia-mulia, paling agung-agungnya, paling tinggi-tingginya ilmu. Kenapa? Li'anal ulum innama tashrufu bi syarafi mawdu'atiha. Karena ilmu apapun itu bisa mulia, bisa tinggi, bisa hebat dilihat dari objeknya apa. Objeknya mulia, ya ilmu itu yang mulia. Objeknya Al-Quran, ilmu Al-Quran ilmunya mulia. Objeknya hadis, ya ilmunya mulia. Tapi tetap hadis sama Al-Quran lebih mulia Al-Quran. Bahasa Arab mulia, tapi tetap kalah mulianya dengan hadis, dengan Al-Quran. Jadi sebuah ilmu itu bisa mulia, lihat objeknya mulia, ilmunya mulia. Wa mawdu'uhu ajallu wa asyrafu. Sedangkan sasarannya yaitu Al-Quran lebih mulia dan paling mulia, bahkan lebih mulia, paling mulia dan paling tinggi, paling agung dan paling mulia. Ajal, paling agung, paling tinggi, wa asyraf, dan paling mulia Al-Quran. Wa amal bayanu hajati ilaihi. Nah, dan sedangkan untuk menjelaskan tentang kebutuhan terhadap ulumul Quran, kenapa sih kita harus belajar, harus mengerti ulumul Quran?
Fali'anna fahmal Qur'an al-mustamil al-ahkam asy-syar'iyyah, karena memahami Al-Qur'an yang di dalamnya mencakup mengandung ilmu hukum-hukum syariat, allati hiya madarus sa'adatil abadiyah, yang mana hukum-hukum syariat adalah inti dari kebahagiaan yang abadi. Nah, abadi itu adalah apa? Wahyi al-urwatul wuthqa, adalah ya tali yang kuat yang kokoh, yaitu akidah. Memahami Al-Qur'an yang mencakup tentang hukum syariat semacam itu, yang kita ketahui isinya adalah akidah, ilmu syariat dan yang lainnya. Memahami tersebut amrun asirun, sesuatu yang susah. La yuhtada ilaihi illa bitaufiqi min latifil khabir, yang tidak akan bisa tanpa ada pertolongan taufik dari Allah yang memberikan hidayah. Kalau tanpa ada taufik dari Allah, tidak akan bisa membedah Al-Quran, diberikan hidayah oleh untuk menunjukkan, untuk diberikan hidayah oleh Allah untuk membedah, untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau nggak ada taufik dari Allah, tidak akan bisa membedah Al-Quran, memahami Al-Quran. Sampai-sampai hatta inna sahabat radhiyallahu anhum, sampai sahabat ala ului ka'bihim, dengan ketinggian derajat mereka fil fasahah, dalam kefasihan berbahasa, dengan bahasa Arab yang fasih para sahabat itu, wastinaroti bawatinihim, dan memancarnya sisi batin hati mereka bersih, suci, bukan suci sih, bersih, tidak jauh dari kotor, hati-hati yang kotor. Kenapa kok mereka bersih hatinya? Bima asyrafa alaihi min mishkatin nubuwah, karena mendapat pancaran dari cahaya kenabian. Karena sahabat sudah hidup bareng dengan Nabi, cahaya kenabian pun akan mengalir atau memancar kepada mereka, pada hati mereka. Mereka seorang sahabat, para sahabat saja yang semacam itu kondisinya, kanu katsiran ma yarji'una ilaihi bisu'al an asya lam yu'arrijuna alaiha. Mereka kanu katsiran, banyak sekali dari mereka yang yarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam, yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dengan cara apa? Dengan bertanya, bisu'al. Ya Nabi, ini kok bagaimana maksudnya? Nabi, ini maksud ayat ini seperti apa? Nabi, hukumnya ini bagaimana? Mereka tidak langsung menafsiri, oh iya ada ayat ini, hukumnya begini. Oh iya Nabi pernah begini, pernah menjelaskan ayat ini begini. Langsung tanya sama Nabi ketika ada Nabi itu. Lam yu'arriju 'alaiha, yang memang mereka tidak bisa memahaminya. Walam tasil afhamuhum ilaiha, dan pemahaman mereka tidak nyampe kepada ayat-ayat atau permasalahan-permasalahan itu. Masalah hilal, ya mereka nggak ngerti apa hilal itu. Akhirnya Nabi, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun lil hajj. Akhirnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini begini. Nggak usah kamu tanya-tanya hilal. Seperti kama wuqi'a li Adi bin Hatim fil khaytil abyad wal aswad, seperti yang terjadi pada sahabat Adi bin Hatim. Beliau ini, sahabat Adi bin Hatim, bingung ketika memahami lafaz al-khaytil abyad wal aswad dalam sebuah ayat. Ada dalam surat apa itu? Tentang masalah sahur atau masalah puasa itu. Adalah lafaz khayt abyad wal aswad. Kan kalau dari makna kata kan khayt itu benang, abyad putih, aswad hitam. Masa puasa kok ada benang putih hitam? Nggak ngerti. Akhirnya tanya sama Nabi. Sahabat saja semacam itu. Wala syakka anna muhtajuna, karena nggak dilakukan lagi, kita yang jauh masanya dari Nabi sangat butuh juga ila makanu muhtajina ilaihi, bagaimana mereka butuh pada sesuatu sebagaimana para sahabat membutuhkannya, yaitu ya memahami ayat Al-Quran. Artinya memahami ayat Al-Quran itu tidak langsung dari nalar, harus butuh referensi, harus butuh penjelasan orang atau sesuatu yang lebih tahu. Kita menafsiri, memahami Al-Quran nggak bisa dengan nalar hanya terjemahan lalu kita pahami, nggak bisa. Harus ada sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang lebih tahu, lebih luas lagi. Nah, pada masa sahabat yang tahu semuanya itu adalah Nabi, maka sahabat bertanya pada Nabi. Sekarang kita
adanya terjemahan, lalu kita memahami oh, ini terjemahannya semacam ini, bagaimana maksudnya? Ya kita cari Quran ayat itu asbabun nuzulnya semacam apa. Ini termasuk konteksnya maki madani atau apa. Terus ini nasakh atau mansuknya seperti apa. Waziyadatan dan bahkan lebih-lebih kita membutuhkannya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.